Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fikri dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang definisi inclusive learning, yang dimana inclusive learning merupakan rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dan percaya diri. Hal senada dijelaskan oleh Sanjaya yang mengatakan bahwa inclusive learning menekankan kepada kemampuan berpikir kritis, menganalisis suatu masalah dan mencari sendiri jawaban tersebut, sehingga jawaban yang diberikan setiap siswa berbeda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Komariah, NIM 19104049. Baiklah, di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep dasar teori inquiry learning. Sebelumnya, pengertian dari inquiry learning sudah dijelaskan oleh salah satu teman saya, yaitu Farid Fikri. Dan saya akan menambahkan sedikit tentang pengertian dari inquiry learning. Istilah inquiry berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry yang berarti pertanyaan atau penyelidikan. Menurut Sanjaya, inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, kalau menurut saya pembelajaran inquiry ini siswa disuruh lebih aktif dibandingkan dengan gurunya. Teori yang mendasari pembelajaran inquiry learning ini ada 4. Yang pertama, secara alami, manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu mencari tahu segala sesuatu yang menarik perhatiannya. Dan yang kedua, yaitu mereka akan menyadari keingintahuan dan segala sesuatu tersebut dan akan belajar untuk menganalisis strategi berpikirnya tersebut. Yang ketiga, strategi baru dapat diajarkan secara langsung dan ditambahkan atau digabungkan strategi lama yang telah dimiliki oleh siswa. Yang keempat, penelitian komparatif inquiry dapat memperkaya kemampuan berpikir dan membantu siswa belajar tentang suatu ilmu yang senantiasa bersifat tentatif dan belajar menghargai penjelasan atau solusi alternatif. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3, yaitu Ridaul Hayatin, ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip penggunaan inquiry learning. Pertama, yaitu berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry learning ini selain berorientasi pada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar. Oleh karena itu, keberhasilan dari proses pembelajaran dengan menggunakan strategi inquiry bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat menguasai materi, pembelajaran, akan tetapi sejauh mana beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu. Yang kedua, yaitu prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan.
Pembelajaran sebagai proses interaksi artinya menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Guru perlu mengarahkan agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui mereka. Yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi pembelajaran inquiry learning adalah guru sebagai penanya. Dengan demikian, kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Yang keempat yaitu prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, yaitu proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Yang kelima yaitu prinsip keterbukaan. Belajar merupakan suatu proses mencoba berbagai kemungkinan. Segala sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reddy Hamdani. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai model pembelajaran inquiry learning. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran inquiry learning ini. Baiklah, yang pertama-tama yang terlebih dahulu yang akan saya bahas yaitu mengenai kelebihan dari model pembelajaran inquiry learning ini. Yang pertama yaitu kelebihan dari model pembelajaran inquiry learning ini yaitu meningkatkan potensi intelektual peserta didik. Jadi dalam model pembelajaran inquiry learning ini, peserta didik akan memperoleh pengetahuan atau potensi intelektual yang meningkat. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik memperoleh pengetahuan yang bersifat penyelidikan, dikarenakan peserta didik di sini langsung terlibat dalam penemuan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan proses ingatan, yang dimana dalam pengetahuan yang diperoleh dari hasil pemikiran sendiri yaitu menjadi lebih mudah diingat. Kemudian yang keempat yaitu belajar dengan inquiry learning ini, peserta didik dapat memahami konsep-konsep sains dan ide-ide dengan baik. Yang kelima yaitu pengajaran akan menjadi terpusat pada peserta didik. Yang keenam yaitu proses pembelajaran inquiry learning dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri peserta didik. Yang ketujuh yaitu menghindarkan peserta didik dari belajar dengan hafalan. Kemudian yang kedelapan yaitu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mencerna serta mengatur informasi yang didapatkan. Kemudian yaitu selanjutnya mengenai kelemahan dari model pelajaran inquiry learning ini. Yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry learning ini mengandalkan suatu kesiapan berpikir, sehingga peserta yang mempunyai kemampuan berpikir lambat bisa kebingungan dalam berpikir luas. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik yang mempunyai kemampuan berpikir tinggi mampu memonopoli model pembelajaran penemuan, sehingga menyebabkan frustasi bagi peserta didik yang lain. Yang ketiga yaitu
tidak efisien khususnya untuk mengajar peserta didik yang berjumlah besar. Kemudian yang keempat atau yang terakhir di sini, pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan kognitif serta mengabaikan aspek keterampilan, nilai dan sikap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.